nanti di barat banyak orang tidak mau menyebut diri beragama. Putri saya cerita suatu hari di Melbourne, dosennya nanya nanti, any one of you who have religion, ada yang beragama nggak? Di mahasiswanya 100-an, yang naikin tangan paling banyak 5, itu pun tampangnya tampang Asia, kita begitulah. Itu yang boleh-boleh nggak ada yang naik tangan. Tapi tolong dicatat, yang ngaku tidak beragama itu kalau pinjam pensil mengembalikan. Handphone teman ketinggalan, dia ambil, dia buru, handphonemu ketinggalan. Di sini udah tercapai dulu, sobek duluan. Ya, ada yang unik di barat, saya kira akan sampai di kita. Orang tidak lagi penting beragama di luar, tapi beragama di dalam. Kesehariannya baik. Dosennya datang, apalagi dosennya ibu-ibu, bawa buku agak banyak, ditantang sama dia. Nanti kalau ada dosennya mau parkir mobil susah, dia di tukang parkir itu gitu. Nggak peduli dikira anak mahasiswa miskin, tidak apa-apa. Karena bagi orang barat, yang saya tahu, berbuat baik lebih penting dibandingkan nonjolin identitas. Makanya saya mulai hari ini meeting the Buddha within adalah banyak berbuat baik, itu rumus pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa berbuat baik, cukup jangan menyakiti. Di artikel yang dibagikan ke Anda itu juga saya tulis, agama manapun yang gagal memenuhi rasa dahaga manusia akan kedamaian, dia akan tinggalkan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya. Agama manapun yang gagal memenuhi dahaga manusia akan kedamaian akan ditinggalkan. Dan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik ketahui, di semua agama ada yang ekstrim. Semua. Saya nggak suka juga kalau yang jelek-jelek agama orang, bagus-bagus agama kita, Anda usah lah ya. Di Buddha itu, Anda lihat barusan kan pendeta Buddha ditembakin di Myanmar. Ada ekstrim. Ya, di Islam, di Kristen, di Katolik, di Hindu juga ada ekstrim. Dan di Bali ada cerita orang ekstrim. Ngaben dilarang-larang, gara-gara dilarang ngaben, kemudian selesai ngaben, pulang ke Balikpapan, berhenti beragama Hindu, dia pindah agama lain. Karena kenapa? Dia merasa nggak yakin nanti meninggal bisa diantar baik sama agama Hindu. Jadi ada di semua agama ada cerita ekstrim. Tapi the most important message, pesan terpenting adalah apapun agamanya akan ditinggalkan orang kalau gagal memenuhi dahaga manusia akan kedamaian. Makanya rumus pertama saya buka, banyak membantu. Kalau tidak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. Hidup ini sudah berat loh. Baru lahir kita sudah nyaris membuat ibu kita meninggal. Terakhir. Makanya yang berat janganlah dibikin tambah berat dengan yang aneh-aneh. Okay? Meeting the Buddha with it, apa yang saya sebut Buddha hari ini lah, banyak membantu. Kalau nggak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. Hal yang sama juga sering saya pesankan ke anak saya. Ya. Being good is more important than being clever. Menjadi baik lebih penting dibandingkan menjadi pintar. Sebab kalau Anda pintar, sombong dan congkak, baik susah. Orang bodoh nggak makan, melihat mobil parkir paling hebat, dia nulis kada spion. Insinyur mesin lulusan UGM nggak makan, ada mobil parkirnya, sak mobil dia bawa pergi.
itu bahayanya orang pinter kalau moralitasnya nggak terjaga. Makanya saya selalu garis bawahi ke anak muda, termasuk anak saya, pintar baik ya. Tapi jangan lupa kepintaran dijaga dengan kebaikan. Yang paling jelek sebutlah Anda itu bodoh. Tapi kalau Anda baik, ada banyak orang yang mau ngajak Anda kerja. Sekurang-kurangnya orang akan ngantri minta Anda jadi pembantu. Kan lumayan makan. Pinter congkak makan pun tidak. Ini makan. Makanya saya garis bawahi selalu meeting the Buddha within, meeting God within. Pertama, berbuat baik. Kau jangan menyakiti. Saya ada keluarga jauh di Bali, orangnya baik-baik. Saya belum bisa sebaik dia. Suatu hari penting, ibu-ibu ketemu bebek di pinggir jalan. Bebeknya kakinya kayak sakit gitu. Hei, bapak dan ibu, ini bebek punya siapa? Nggak ada yang noleh. Bapak dan ibu, ini bebek, pokoknya nggak ada yang noleh. Karena nggak ada yang noleh, dia ambil bebeknya, dipelihara di rumah, disayangin seperti bagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Suatu hari istri saya lagi bertamu ke sana, bebeknya keluar, hei, Rah, bebeknya keluar, nggak apa-apa bang. Itu kalau bebeknya keluar artinya mama pulang. Kebayang tidak, bebek bisa mengenali suara motor. Bebek saja tersentuh sama kebaikan, apalagi manusia beragama. Kemudahan loh. Makanya kira bahasa orang tasawuf itu istiqomah, menghormati orang, baik, santun, tidak menyakiti hati orang, namanya istiqomah. Kalau sudah istiqomah ketemu sakinah. Sakinah itu bukan nama pembantu Anda, bukan. Hidup yang tenang dan damai. Makanya meeting the Buddha within hari ini adalah banyak membantu. Kalau tidak banyak membantu, cukup jangan menyakiti. Bebek saja tersentuh sama kebaikan, apalagi manusia beragama. Ada juga cerita saudara jauh. Suatu hari entah bagaimana ceritanya, ini anak laki-laki sangat disukai sama orang Jepang. Saya coba kontrak 4 tahun di Jepang kerja. Setelah selesai 4 tahun, tidak boleh pulang karena itu papa, mama, sama anaknya nangis semua karena anaknya mau pulang. 4 tahun lagi, nangis lagi. Setiap 4 tahun di keluarga nangis gara-gara ini anak mau pulang. Intinya apa? Ini anak baik. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa besok selesai kuliah informatika gara-gara yang penting kebaikan. Dia berusaha tetap bekerja tetap, tapi jangan lupa membimbing kepintaran dengan kebaikan. Karena kunci pertama meeting the Buddha within adalah banyak membantu. Kalau tidak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. Setelah cerita Buddha, baru kita cerita Dharma. Dhamma itu hal yang besar, 84.000 berat. Tapi hari ini saya mau saringkan dengan 2 juga. Semua rumusnya 2-2. Tadi banyak membantu, tidak menyakiti. Yang pertama adalah sati. Sati itu adalah kesadaran, perhatian murni. Jadi yang pertama kesadaran. Kalau kesadaran melemah, jangan lupa menjaga diri dengan kesabaran. 2K. B sama B saja. Pertama kesadaran, yang kedua kesabaran. Kalau kesadaran melemah, jaga diri Anda